Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 6 dari konseling individu ya. Nah, pada bab 6 ini yang akan kita bahas dalam konseling individu yaitu perilaku nonverbal. Nah, kenapa Mbak kok perilaku nonverbal, kok enggak perilaku verbal? Karena perilaku verbal itu sudah bisa kita nilai, maksudnya kita mampu menyimpulkan gitu. Berbeda dengan perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal ini itu bukan perilaku dari kita ngomong. Kayak gini, saya itu perilaku verbal, kan otomatis kalian sudah paham kan. Terus intinya perilaku verbal itu perilaku yang mudah sekali dipahami. Kalau perilaku nonverbal ini secara tidak langsung klasifikasi atau yang bisa kita tangkap, kita pelajari dari perilaku nonverbal itu pertama. Jadi body motion. Body motion ini tuh isyarat gestur tubuh. Kalau contoh, kalau kita ingin tahu kondisi klien kita berbohong, itu biasanya ciri-cirinya itu kan nggak ngomong gitu ya. Mbaknya nggak jujur ya. Nah, pandangan mata ke atas itu merupakan perilaku nonverbal dari klien kita gitu. Nah, kalau orang yang berbohong biasanya ciri-cirinya itu matanya ke atas atau kayak orang mikir gitu. Nah, itu biasanya orangnya berbohong. Lanjut yaitu physical karakteristik. Ini itu termasuk tanda-tanda seperti bergerak, tinggi badan gitu. Lanjut touching behavior atau menyentuh kontak langsung. Seperti usapan. Jadi kalau kita tanya mbaknya khawatir ta, biasanya orang khawatir kan sangat megang tangan gini ya. Nah, kita lihat kalau dia nggak ngomong, otomatis kan nggak memberikan perilaku verbal. Kita lihat touching behaviornya. Kalau ia memang biasanya kalau khawatir itu biasanya gini tangannya, terus kalau gelisah itu umek gini, tangannya tuh nggak bisa diem gitu. Jadi kita mampu, kalau dia tuh nggak bisa memberikan respon verbal, kita lihat dalam touching behaviornya, ada nggak yang merupakan ciri-ciri dia nggak nyaman, sedih, khawatir gitu. Lanjut yaitu paralanguage, yaitu berhubungan dengan lisan. Tempo, kalau orang marah biasanya kan intonasinya tinggi. Nah, kita kan nggak tahu orang itu marah atau ndak, perasaan dari awal bahasanya seperti itu aja. Nah, kita bisa melihat dari tempo lisannya berbicara, intonasinya gitu, dia marah atau sedih atau gimana. Biasanya kan kalau orang sedih, mbaknya sedih enggak mbak. Nah, intonasinya pun sudah merendah, enggak mbak. Nah, itu berarti dia sedih gitu. Jadi jangan sampai kita menganggap apa yang dikatakan klien kita itu sesuai gitu. Coba lihat perilaku nonverbalnya sesuai nggak apa yang dikatakan secara verbal gitu. Kalau orang sedih itu ya kalau memang nggak sedih, otomatis kan dia senang, enggak kok mbak gitu. Jadi memberikan respon verbal yang sesuai gitu apa yang dikatakan. Kalau memang respon verbalnya bilang tidak mbak, tapi kok secara wajah, intonasi itu tidak sesuai, berarti dia menutupi, berarti dia sekarang keadaan sedih gitu. Jangan langsung dianggap oh mbaknya tidak sedih, ya udah, oh berarti kalian itu kurang peka ya teman-teman. Lanjut yaitu proximity. Nah, kedekatan. Nah, kalau klien kita itu agak menjauh ke kita, dia berarti belum nyaman. Mbaknya nyaman enggak, tapi kok dia menjauh, berarti tandanya dia tidak nyaman gitu. Jadi kita harus pandai-pandai melihat respon nonverbal klien kita gitu. Lanjut artifak itu penggunaan aksesoris seperti lipstick, parfum. Nah, kalau kita kan kadang bisa melihat karakter atau kepribadian klien kita itu dari segi gaya gitu. Jadi kalau ada kliennya memang punya masalah dengan rumah tangga, mohon maaf mbaknya di rumah suka make up. Nah, kita lihat dari raut wajahnya, terus perilaku
gayanya waktu ke kita kan sudah kelihatan, suka ada make up ndak di wajahnya, lipstiknya ada ndak, nah seperti itu. Lanjut, environmental factor, yaitu penggunaan perabotan, dekorasi dan lampu-lampu, musik dan lainnya. Lanjut, kita ke tujuan dari perilaku nonverbal, yaitu pertama, embel sebagai lambang. Jadi saat kita tidak diberikan respon verbal oleh klien kita, maka yang harus kita lihat itu lambang atau perilaku-perilaku nonverbalnya, seperti gestur tadi, gestur tubuhnya, terus touching behaviornya, terus kemudian paralanguage, intonasi, tempo bahasanya, seperti itu. Jadi perilaku nonverbal ini sebagai lambang karena nggak jelas gitu. Lanjut, yaitu tujuan kedua, yaitu sebagai ilustrator, dan lain ketiga yaitu sebagai affect display atau pernyataan perasaan, seperti ekspresi air mata, kalau sedih kan keluar, menangis, jadi sebagai pernyataan perasaan. Kemudian tujuan yang keempat itu sebagai pengaturan regulation.